Pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang menjadi sorotan. Kisah cinta mereka yang awalnya romantis dan terlihat harmonis, kini berubah menjadi tragis semenjak masalah kelam rumah tangga mereka terbongkar ke publik. Hubungan keduanya memang termasuk yang paling disorot selama masa pandemi lalu. Berawal dari candaan, chemistry keduanya berhasil memikat hati netizen yang menganggapnya sebagai pasangan ideal. Hingga di tahun 2021, Lesti dan Rizky sepakat melanjutkan hubungan hingga ke pelaminan. Setelah menikah, pasangan dengan julukan Leslar ini masih terus aktif memperlihatkan kemesraan rumah tangga mereka. Pada akhir September lalu, Lesti Kejora tiba-tiba melaporkan sang suami yang melakukan KDRT. Ibu satu anak ini mengaku memergoki sang suami Rizky Bilar berselingkuh. Namun, saat dimintai keterangan, suaminya justru emosi, lalu mendorong dan membanting tubuhnya ke kasur. Tak sampai di situ, polisi juga mengungkapkan penyanyi dangdut ini mendapat luka di tangan dan leher akibat dicekik oleh Rizky Bilar yang emosi karena sang istri minta dipulangkan ke rumah orang tuanya. Tindakan penganiayaan ini pun membuat Lesti harus masuk ke rumah sakit. Yang lebih menyedihkan, pita suara Lesti terancam rusak karena kerongkongannya bergeser akibat dianiaya. Pemirsa, tak hanya pasangan Leslar saja menghebohkan jagat maya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Deretan artis ini juga kerap menunjukkan keharmonisan mereka di muka publik. Namun ternyata itu hanya untuk menutupi masalah rumah tangga mereka. Yap, berawal romantis, namun biduk rumah tangga pasangan-pasangan ini berujung tragis. Pastinya versi on the spot. Adu bukti Jonathan dan Dena. Pada 2021 lalu, masalah keluarga pesinetron Jonathan Fritzy juga mencuat ke publik usai sang istri Dena Devanka melaporkan suaminya atas dugaan KDRT. Namun pria yang akrab dipanggil Ijong itu tak terima dengan tuduhan tersebut. Melalui pamannya, Benny Simajuntak, yang mengunggah sejumlah foto tangkapan layar video kamera pengawas yang menunjukkan sang istri Dena Devanka tengah menendang dan memukul Jonathan. Ternyata kisruh rumah tangga Dena dan Jonathan tak berhenti sampai di situ. Tak berselang lama, pihak Dena membalas Jonathan dengan membeberkan video CCTV kekerasan Jonathan pada dirinya. Setelah ribut adu ungkap bukti KDRT, Jonathan Fritzy dan Dena Devanka akhirnya memilih jalan damai dan mencabut laporan masing-masing. Tapi perceraian tak terelakkan. Pada 12 Februari 2022, keduanya resmi berpisah setelah 10 tahun mengayuh biduk rumah tangga. Saling gugat Johnny Depp dan Amber Heard. Tak hanya selebriti tanah air, pasangan artis Hollywood Johnny Depp dan Amber Heard juga sempat panas dengan isu kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan netizen pun ikut terbawa emosi dengan kasus pencemaran nama baik yang saling dituduhkan kedua belah pihak. Dari sisi Heard, wanita pemeran film Aquaman ini menuduh Depp mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan, melemparkan botol-botol kaca yang kemudian pecah di dekat Heard. I don't think so. Heard juga mengaku pernah ditampar oleh pemeran Jack Sparrow itu karena membahas tentang tato wino miliknya. Namun Depp membantah tudingan tersebut. Sebaliknya Depp menuduh bahwa Heard lah yang telah melakukan kekerasan sepanjang hubungan mereka, termasuk melempar botol minuman yang membuat ujung jari Depp putus saat mereka berada di Australia. Sementara itu, mantan pasangan Johnny Depp, Vanessa Paradis dan Ian Ellison turut buka suara. Menurut mereka, Johnny Depp adalah lelaki yang tidak pernah bertindak kasar pada perempuan. Setelah melewati berbagai persidangan, akhirnya juri memutuskan bahwa pernyataan Heard salah dan memerintahkan wanita kelahiran 1986 itu untuk membayar ganti rugi sebesar $15 juta atau sekitar 217 miliar rupiah. Pada dasarnya, setiap pasangan yang menikah ingin menjalani hidup rumah tangga dengan bahagia. Namun pada kenyataannya, tak sedikit yang mengalami hal sebaliknya.
Perselisihan yang tak bisa diselesaikan justru memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini marak terjadi. Di tanah air, budaya patriarki kerap menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT. Sayangnya, banyak wanita yang tak tahu jika yang ia alami adalah KDRT. Lalu apa saja jenis kekerasan dalam rumah tangga itu? Pertama, tentu kekerasan fisik yang bisa dikenali jika seseorang dengan sengaja melukai pasangannya. Yang kedua adalah kekerasan seksual. Ini terjadi jika seseorang melakukan pemaksaan terhadap pasangannya hingga paling buruk adalah pemaksaan tindakan aborsi. Lalu, hati-hati juga dengan kekerasan psikis. Lukanya mungkin tak terlihat, namun kalimat hinaan dan mempermalukan pasangan dengan sengaja bisa menjatuhkan mental. Ini pun masuk dalam kategori KDRT. Tak hanya pada pasangan, KDRT juga bisa dialami oleh anak-anak jika orang tua memukul, membentak, hingga mengeksploitasi mereka. Dan terakhir, ada kekerasan ekonomi. Jika pemirsa ada yang dilarang bekerja atau tidak dinafkahi oleh pasangan, maka ini termasuk dalam kekerasan ekonomi. Korban kekerasan fisik tak hanya dialami perempuan, tapi juga laki-laki. Seperti yang dialami Johnny Depp. Jika dari luar kita melihat memar dan luka sebagai dampak dari KDRT, namun ada yang lebih sulit terlihat dan memberikan dampak negatif jangka panjang. Yap, itu adalah kesehatan mental. Intan Erlita selaku psikolog pun melihat bahwa awal mula seseorang bisa melakukan kekerasan adalah karena faktor lingkungan dan penguasaan diri. Kalau ditanya kenapa seseorang bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ini memang banyak faktor ya gitu. Yang pertama bisa faktor pola asuh, artinya memang dia dibesarkan dalam keluarga yang memang pukulan itu hal yang biasa. Kemudian adalah faktor dari dia tidak bisa memanage rasa emosinya atau anger management gitu. Kalau ditanya apakah pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini bisa berubah atau tidak gitu ya, bisa gitu. Sulit atau tidaknya tergantung sejauh mana si pelaku ini sadar dulu gitu. Karena kan kalau yang ada hubungannya dengan kondisi jiwa, emosi itu si orang ini harus menyadari bahwa ada yang salah sama diri saya dan saya ingin memperbaiki. Yang paling dirugikan dalam KDRT jelas saja pasangan yang menjadi korban. Belum lagi jika korban khawatir menceritakan masalah yang ia alami. Tak hanya fisik, secara mental pun mereka akan semakin lelah dan tak berdaya. Yang susah itu adalah trauma secara psikis, karena kan kalau namanya psikis itu nggak kelihatan ya bentukannya gitu, dia adanya di dalam dan hanya bisa dirasakan oleh si korbannya gitu. Jadi para korban KDRT ini memang harus mendapatkan support langsung dari keluarganya, dari sahabatnya gitu, bahkan dia harus mendapatkan tempat yang nyaman, tempat yang terlindungi, karena kan yang memang ke-crash ini adalah insecure-nya ya gitu. Kecenderungan para korban KDRT ini memang tidak berani berbicara, itu lebih karena melindungi nama baik keluarga gitu, karena kan seperti yang kita ketahui biasanya pelaku KDRT ini adalah orang terdekatnya, yaitu suaminya gitu atau pasangannya gitu. Jadi poinnya adalah banyak yang akhirnya memilih untuk tidak berbicara karena misalnya dia suami saya, dia ayah anak-anak saya, nanti apa kata orang gitu, akhirnya membuat si korban memilih untuk tidak berbicara. Tapi hati-hati ketika kita tidak berbicara, kita tidak memberikan efek jerak kepada pelaku, sehingga si pelaku bisa mengulangi perilaku KDRT-nya ini di depan nanti gitu, dan mungkin levelnya lebih berat lagi daripada hari ini gitu. Jadi artinya kita sebagai korban juga harus mulai berpikir, saya harus sayang sama diri saya harus sayang sama anak saya. Kalau yang dilakukan sudah tidak masuk akal, harus segera dilaporkan. Mungkin nggak langsung ke kepolisian gitu, kepada pihak yang berwajib, bisa kepada keluarga agar bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan ke ranah hukum bisa dilakukan nggak? Boleh kalau memang sudah sampai mengancam nyawa. Karena memang kalau KDRT ini nggak main-main, levelnya bisa naik dan bisa nyawa taruhannya.
Bagi anak-anak, dampak kekerasan itu akan sangat membekas dalam memori mereka, hingga akhirnya berujung menjadi trauma dan membentuk psikologi mereka. Yang lebih menyedihkan, efek kekerasan pada anak sering diabaikan sehingga membuat korban mengalami masalah kesehatan baik secara fisik maupun mental, serta penurunan kualitas hidup yang akan berlanjut hingga dewasa. Pada anak efek negatifnya lebih besar lagi gitu ya, karena anak itu biasanya dia menyimpan memorinya lebih lama, dan karena memang masih anak-anak kan dia masih menyerap kayak sponge gitu ya, jadi hal yang negatif itu bisa melekat jauh lebih lama dan ini akan mempengaruhi karakter anak ke depannya. Kalau si anak ini juga nggak dapat penanganan yang tepat, nanti ini anak bisa menjadi pelaku KDRT di kemudian hari gitu, karena kan message yang dia terima adalah kalau dia melakukan kesalahan dia dipukul, maka kalau ada orang lain salah, orang lain juga saya pukul. Nah ini yang akhirnya menimbulkan calon pelaku KDRT di kemudian hari kalau si anak ini tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi jangan pernah sekalipun meluapkan amarah kepada pasangan atau anak dengan cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Karena hal itu akan menimbulkan luka mendalam yang sulit untuk disembuhkan. Mengatasi masalah dengan kekerasan hanya akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Stop KDRT dan sayangilah pasangan hidup Anda dan juga anak-anak Anda. Pintu 13 Stadion Kanjuruhan menjadi saksi bisu tewasnya ratusan supporter Arema. Apakah ini ada kaitannya dengan mitos angka 13 yang membawa sial? Meski dianggap tahayul, nyatanya beberapa peristiwa tragis ini terjadi di tanggal 13. Hanya kebetulan atau memang ada misteri di balik angka 13? Nantikan informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini. Tragedi Kanjuruhan yang terjadi usai laga Arema FC versus Persebaya menyita perhatian dunia. Bagaimana tidak, peristiwa ini menewaskan setidaknya 131 korban jiwa, sementara ratusan lainnya luka-luka. Pintu 13 menjadi saksi bisu jatuhnya banyak korban. Para saksi mengatakan pintu 13 layaknya sebuah kuburan massal. Pintu yang terkunci saat laga telah berakhir membuat para penonton terjebak, terdesak hingga meregang nyawa. Angka 13 pun berubah menjadi angka duka bagi masyarakat Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan sebuah mitos. Memang sudah sejak lama, angka 13 kerap disebut-sebut sebagai angka sial. Hingga tak bisa dipungkiri, tragedi Kanjuruhan kian mengentalkan keyakinan apabila angka 13 ini memang benar-benar membawa nasib buruk. Apalagi fakta berbicara, banyak tragedi yang memakan banyak korban jiwa terjadi di tanggal ini. Apakah menurut Anda peristiwa-peristiwa berikut ini hanya kebetulan belaka? Atau memang ada misteri besar di balik angka 13? Peristiwa tragis di tanggal 13. Pada tanggal 13 Mei 2018 terjadi serangan bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya. Serangan terjadi di Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno. Ledakan pertama terjadi di Gereja Maria Tak Bercela dan 2 ledakan lain berjeda masing-masing 5 menit setelah ledakan pertama. Dalam peristiwa ledakan bom bunuh diri tersebut, 14 orang tewas dan 43 lainnya mengalami luka-luka. Pelaku bom bunuh diri ini ternyata merupakan satu keluarga yang terdiri atas 6 orang, yaitu ayah, ibu, dan keempat anaknya. Para pelaku disebar ke 3 lokasi yang berbeda. Tak lama berselang, ISIS mengklaim sebagai dalang bom bunuh diri di 3 gereja tersebut. Serangan penembakan dan ledakan mengguncang kota Paris, Prancis pada tahun 2015 silam.
Lagi-lagi tragedi yang menyebabkan tewasnya 153 korban ini terjadi pada tanggal 13. Hanya dalam beberapa jam saja, sedikitnya 7 lokasi berbeda di wilayah Paris dilanda serangan teror. Teror ini diawali dengan 2 ledakan di dekat Stade de France, stadion yang tengah menggelar pertandingan sepak bola persahabatan antara Prancis dan Jerman. Ledakan ini terjadi sekitar pukul 20:30 waktu setempat. 20 menit berselang, dilaporkan adanya penembakan di restoran dan bar Le Carillon yang berjarak 8 km dari Stadion Stade de France. Sedikitnya 11 orang dilaporkan tewas dalam penembakan ini. Tak lama, kepolisian mendapat laporan adanya penyanderaan di Bataclan, gedung teater yang sedang menyelenggarakan konser band rock asal Amerika Serikat, Eagles of Death. Beberapa orang yang lolos menuturkan bagaimana mencekami situasi dalam gedung yang penuh lautan darah. Menjelang tengah malam, kepolisian Prancis juga mengkonfirmasi adanya 2 serangan bom bunuh diri dan 1 pengeboman di dekat stasiun Stade de France. Dalam keseluruhan serangan teror ini, setidaknya 153 orang tewas dan 112 diantaranya tewas di gedung konser Bataclan. Dalam kejadian itu, ISIS mengklaim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Jumat malam 13 September 2012, sebuah kapal pesiar mewah Costa Concordia karam di sekitar pantai Tuscan dekat Pulau Isola del Giglio, Italia. Akibatnya 32 orang tewas. Kapal yang mengangkut 4.299 orang itu berangkat mulai pukul 19 waktu setempat dari pelabuhan Civita Vecchia dekat Roma untuk mengelilingi Laut Tengah dan dijadwalkan akan berhenti di Palermo, Cagliari, Palma, Barcelona, dan Marseille. Namun baru 2,5 jam perjalanan, kapal tiba-tiba menabrak karang. Kapal yang dijuluki Titanic Italia itu menabrak batu karang saat melintasi Pulau Giglio. Diduga sang kapten Francesco Schettino sengaja berlayar terlalu dekat ke daratan karena ingin menyapa seorang temannya yang berada di pinggir pantai. Tanggal 13 Oktober 1972, sebuah kecelakaan menimpa pesawat Uruguayan Air Force Flight 571. Pesawat yang disewa tim rugby ini menabrak pegunungan Andes sebelum jatuh di lembah terpencil dan menewaskan 29 dari 45 penumpangnya. Ajaibnya, penumpang yang selamat berhasil bertahan hidup selama 2 bulan sebelum diselamatkan petugas pada 22 Desember, sekalipun dengan cara memakan jasad korban tewas. Tragedi yang juga disebut Miracle of the Andes atau El Milagro de los Andes ini terjadi lantaran cuaca buruk. Sang pilot salah membaca arah dan mengira sudah tiba di Bandara Pudahuel di Curicó, Chili. Namun ketika pesawat sudah mulai diturunkan, di hadapannya justru sebuah gunung besar yang diselimuti es. Pesawat pun tak bisa mengelak dari kegagahan pegunungan Andes. Kenapa angka 13 dianggap membawa sial? Pemirsa, dalam kebudayaan masyarakat barat, terutama Eropa kuno dan Amerika, angka 13 memang lekat dengan pembawa sial. Di masa lalu, mereka percaya bahwa angka ini berhubungan dengan segala sesuatu yang jahat. Kemungkinan besar awal mula munculnya ketidaksukaan terhadap angka 13 dimulai dari zaman Sumeria kuno. Kala itu kalangan matematikawan atau ahli angka menganggap bahwa angka 12 merupakan angka sempurna. Karena angka 12 terlanjur dipercaya sebagai angka sempurna, hal ini menimbulkan ketidaksukaan pada angka 13 secara psikologis. Selain itu, banyak pula perhitungan yang menggunakan angka 12. Misalnya, jumlah bulan dalam 1 tahun, jam, serta jumlah zodiak. Adanya tambahan 1 angka menjadi 13 dianggap merusak takdir. Di beberapa negara, sejarah yang menjadi penyebab angka 13 dianggap angka sial berhubungan dengan hukuman mati di tiang gantungan. Dalam kisahnya, orang yang dihukum mati memiliki 13 langkah sebelum sampai di tiang gantungan. Lebih lanjut, angka 13 juga erat kaitannya dengan coven atau pertemuan para penyihir. Dalam tiap pertemuan, coven harus menghadirkan 13 orang penyihir. Para penyihir yang mengadakan coven adalah para penyihir jahat yang akan membawa kesialan atau keburukan bagi penduduk desa. Karena itulah, angka 13 kemudian semakin tak disukai.
Fobia angka 13. Meskipun zaman sudah maju, masih ada banyak kalangan yang mempercayai mitos-mitos ini. Bahkan banyak perusahaan besar dan hotel berbintang yang tidak menyertakan 13 sebagai angka resmi mereka. Hampir semua hotel dan gedung di dunia ini tidak menyertakan angka 13 pada tombol lift atau elevator. Selain itu, angka 13 juga tak digunakan pada mobil Formula One setelah 2 driver tewas kecelakaan dengan nomor tersebut. Dalam dunia penerbangan dan pelayaran di Amerika juga demikian. Mereka sengaja menghilangkan barisan, lantai, kamar hotel, atau lorong bernomor 13. Bahkan banyak nomor rumah yang tak memakai angka 13 karena takut penghuni di dalamnya akan bernasib sial. Meski banyak orang menganggap ini hanyalah tahayul, tapi tak bisa dipungkiri. Ditempatkan di kamar atau bangku dengan nomor lain akan terasa lebih melegakan. Ketakutan dan berlebihan terhadap angka 13 dinamakan triskaidekaphobia. Orang-orang yang mempercayai mitos tersebut kebanyakan mengalami sesak napas akibat panik. Mereka yang mengalami serangan itu tidak akan membeli sesuatu sebanyak 13 dan menghindari segala hal yang berhubungan dengan angka ini karena takut terkena kutukan pembawa sial. Friday the 13th dianggap hari paling sial di kalender. Selain angka 13, kombinasi hari Jumat dan tanggal 13 bagi sebagian orang juga dianggap sebagai sebuah kesialan. Lahirnya buku-buku serta film-film yang mengangkat tema ini semakin memperkuat ketakutan terhadap hari Jumat yang kebetulan jatuh pada tanggal 13. Salah satunya adalah film dan serial horor Friday the 13th yang tenar pada tahun 1980-an. Di negara yang masyarakatnya kandung meyakini mitos ini, mereka kerap menunda transaksi bisnis, berpergian, atau melakukan perjalanan bisnis. Dampaknya beberapa sektor bisnis mengalami kerugian di hari Jumat tanggal 13. Pemirsa, mitos dan tahayul mengenai angka 13 muncul karena pengaruh budaya di masa lampau. Bagaimana dengan Anda? Apakah percaya dengan mitos ini? Bukan air terjun, di Arab Saudi ada pasir terjun. Manusia ini bisa dengan santainya memutar kepala 180 derajat. Saksikan ulasannya dalam segmen Strange But True sesaat lagi, tetap di On The Spot. Bumi menyimpan begitu banyak misteri. Apa yang kita yakini sebagai hal yang pasti, nyatanya belum tentu fakta yang hakiki. Berbagai peristiwa misteri yang terjadi kadang membuat takjub dan terkadang menyebabkan rasa takut. Dari penampakan makhluk aneh yang dikira mutan, penampakan angin puting beliung berwarna hitam, hingga fenomena pasir terjun di gurun. Pemirsa, inilah On The Spot Strange But True, di mana yang tidak masuk akal terjadi secara nyata. Parasit dari mutasi genetik. Bukan hanya hidup sebagai pengganggu, parasit juga seringkali muncul dengan bentuk yang aneh, seperti yang terlihat pada video berikut. Huang Meilan asal Taiwan mengambil gambar makhluk aneh ini saat menggeliat di tanah. Ia terkejut sekaligus bingung karena belum pernah melihat objek ini sebelumnya. Berharap mencari jawaban di media sosial, video Huang Meilan malah jadi viral karena turut mengejutkan banyak orang yang juga tak tahu makhluk apa ini sebenarnya. Ada beberapa komentar yang menjawab kalau makhluk ini mirip dengan cacing bulu kuda, salah satu jenis parasit yang terjerat bersama. Meski begitu, ada juga beberapa komentar yang mengatakan kalau makhluk ini bisa jadi adalah spesies mutan alias makhluk mutasi genetik yang baru saja terbentuk. Bakatnya bikin kuyang minder.
Udah jadi hal biasa melihat burung hantu bisa memutar kepalanya hampir 360 derajat. Hal itu bisa terjadi karena fleksibilitas pembuluh darah yang ada di kepala burung hantu terhubung pada satu poros. Sedangkan manusia punya dua poros, jadi hanya bisa menoleh ke kanan dan kiri. Tapi bukan tidak mungkin, aneh tapi nyata. Manusia ini bisa dengan santainya memutar kepala 180 derajat. Badannya kemana? Nolehnya kemana? Si te pido un beso, vendámelo. No sé qué estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que sabe bata. Duh, ngilu nggak sih pemirsa lihatnya? Mau dibilang bakat, tapi kalau dipikir-pikir lebih kelihatan seram daripada menakjubkannya ya. Pipi atau balon, kok bisa menggembung? Pemirsa suka gemes nggak sih ngelihat tupai yang suka menyimpan makanan di pipinya sampai penuh? Kalau dipikir-pikir, kok bisa ya pipinya melar selebar itu? Kayaknya balik lagi ke pepatah. Bisa karena terbiasa deh, kayak bapak yang satu ini. Karena sehari-hari bekerja sebagai pengrajin botol kaca, pipi bapak ini bisa ikutan menggembung besar. Gimana bisa ya? Jadi, karena setiap hari si bapak selalu meniup botol kaca, otot-otot dan kulit di sekitar pipinya semakin melebar dan elastis. Alhasil, pipi si bapak bisa menggembung besar deh kayak chipmunk. Tiba-tiba wajah jadi menua. Pelatihan tingkat gravitasi atau G-force biasanya dilakukan oleh penerbang atau astronot pada tingkat tertinggi. Pelatihan ini dilakukan untuk mengetes pilot agar tidak hilang kesadaran saat berada di tekanan gravitasi tertinggi. Memang sebesar apa sih efeknya? Mungkin video berikut bisa memperlihatkan saking tingginya tekanan gravitasi, wajah pilot perempuan ini seketika berubah jadi nenek-nenek. Down, please, Jim. Okay, I had to strain then about halfway through, stopped completely graying out. Wah, gimana nggak pingsan ya pemirsa? Wajah aja bisa berubah sampai kayak gitu. Hal ini bisa terjadi karena tekanan yang dihasilkan G-force mempengaruhi tubuh manusia dan membuat tekanan gravitasi jadi lebih besar dari sebelumnya. Alhasil wajah pilot wanita ini tertarik gaya gravitasi yang kuat. Jadi seperti itu deh bentuknya. Dikira punah, tiba-tiba merekah. Peristiwa alam yang jarang terjadi biasanya jadi fenomena langka yang kerap dinanti. Seperti kemunculan bunga pedang perak yang dikira punah, tapi tiba-tiba merekah. Bunga yang dijuluki bunga kesabaran ini adalah salah satu flora langka yang cuma tumbuh di lereng gunung berapi Hailakala, Hawaii yang kering dan tandus layaknya gurun. To be able to see a stalk of flowers and the silver sword. Bunga ini punya bentuk seperti buket pedang berwarna perak yang tumbuh lebat di permukaan tanah. Saat tanaman mencapai pematangan, ia akan mengeluarkan bunga-bunga cantik berwarna ungu cerah. Bunga pedang perak dijuluki sebagai bunga kesabaran karena untuk menyaksikan kecantikannya kita harus bersabar. Ia hanya berbunga sekali seumur hidupnya antara 10 sampai 50 tahun, lalu kemudian mati. Walaupun tanaman ini bisa bertahan di segala cuaca, silver sword cepat sekali punah karena kurangnya perhatian pemerintah untuk menjaga dan melestarikan populasi tanaman ini. Fenomena pasir terjun. Pesona keindahan air terjun yang mempercantik pemandangan alam adalah hal yang biasa kita lihat. Tapi pasti pemirsa belum pernah melihat fenomena yang satu ini, bukan air terjun, melainkan pasir terjun.
penggal video yang pernah viral di media sosial ini diduga hanyalah rekaman palsu yang diedit. Tapi nyatanya fenomena ini benar-benar nyata terjadi di gurun Arab Saudi. Dalam video memperlihatkan bagaimana pasir meluncur ke bawah tebing layaknya air terjun. Bahkan kalau dilihat dari jauh, benar-benar seperti air terjun besar kan pemirsa? Fenomena langka ini rupanya biasa terjadi menjelang musim badai pasir setelah hujan lebat. Pasir gurun akan bergerak terbawa air hujan atau banjir, angin, dan gaya gravitasi. Hal inilah menyebabkan pasir-pasir terlihat seperti arus air yang terjun dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Landak langka yang nggak punya duri. Mendengar kata landak pasti identik dengan duri tajam yang menyelimuti tubuhnya. Tapi jangan kaget melihat penampakan landak yang satu ini. Namanya adalah Nelson. Yap, wujudnya memang berbeda dari landak pada umumnya. Dia tak memiliki duri atau bulu sama sekali. Wah, nggak cuma manusia ya, ternyata ada juga landak yang botak. Nelson adalah salah satu landak langka yang dapat perlindungan di Foxy Lodge Wildlife Rescue, Inggris. Sebuah tempat perlindungan hewan liar yang terancam karena kondisi tertentu. Memang nggak diketahui apa penyebab pasti Nelson nggak punya duri. Tapi ada salah satu dugaan penyebabnya adalah alopecia, yaitu penyakit kulit yang menyebabkan kerontokan pada rambut atau bulu yang biasanya disebabkan karena stres atau trauma di alam liar. Jadi, duri yang sudah jatuh tidak bisa tumbuh kembali. Kasiannya Nelson, tapi kalau dilihat-lihat landak tanpa bulu lucu juga ya pemirsa. Stop bikin konten unfaedah. Di Papua, hanya berniat iseng dengan sengaja menjilat kue ulang tahun untuk perayaan HUT TNI, 2 anggota polisi ini dipecat secara tidak hormat. Gak cuma di Indonesia, di Cina, hanya demi konten tidak bermanfaat, wajah Wang Chan berubah menjadi bengkak. Dia juga harus kehilangan akun dengan 500 juta followers karena videonya dianggap membahayakan pengikutnya. Saksikan video lengkapnya sesaat lagi, tetap di On The Spot. Karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Hanya karena aksi konyol yang dianggapnya cuma iseng belaka, musibah dalam hidup pun datang menghampiri. Itulah kalimat yang cocok untuk menggambarkan peristiwa ini. Yap, belum lama ini, viral sebuah video yang memperlihatkan 2 oknum polisi sedang membawa kue untuk ulang tahun ke-77 TNI. Tak disangka, salah seorang di antara oknum polisi tersebut kemudian menjilat kue ulang tahun itu sambil mengucapkan kalimat yang kurang pantas. Usai viral, pihak kepolisian bergerak cepat. Kedua pelaku yakni Bribda D dan Bribda F yang merupakan anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat dijatuhi sanksi. Selain dihukum, merayap di atas aspal panas halaman Mapolda Papua Barat, mereka juga sempat ditahan oleh Propam guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tak sampai di situ, Bribda D dan Bribda F akhirnya resmi dipecat dengan tidak hormat. Terhadap putusan tersebut, keduanya pun mengajukan banding. Dari kasus ini, kita sama-sama belajar untuk tidak merendahkan orang lain dan bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Dan pastinya, di era media sosial yang begitu terbuka dan serba cepat, janganlah kita bertindak atau bersikap sembarangan. Pikir 1000 kali sebelum mengunggah aksi kita ke medsos, apalagi jika aksi tersebut terbilang nyeleneh. Jangan sampai orang lain meneriaki kita. Nah, ketulah kan? Lagian sih banyak ulah, seperti orang-orang dalam video berikut ini. Sembarangan bereksperimen, tanah lapang pun terbakar. Siapa yang sangka jika 2 Februari 2021 akan menjadi hari yang mengerikan bagi pasangan ayah dan anak asal Shanghai, China. Kegiatan eksperimen pelajaran bagi sang putra justru berakhir celaka. Dari rekaman kamera pengawas terlihat saat itu Liu tengah menjelaskan kepada putranya bagaimana cara lensa cembung bekerja di bawah terik matahari. Namun ia tidak memikirkan akibatnya.
betapa berbahaya hal tersebut dilakukan di tanah lapang yang penuh rumput kering. Benar saja, pantulan sinar matahari yang panas dari cermin tersebut membuat rumput yang terkena langsung terbakar. Akibatnya sungguh di luar dugaan. Api dengan cepat merambat dan membakar lapangan seluas 2.300 meter persegi tersebut. Karena panik, Liu pun menghubungi pihak pemadam kebakaran, tapi sia-sia, api terus menyebar. Meski sempat melarikan diri dari tempat kejadian, Liu akhirnya berhasil ditangkap dan dikenakan sanksi denda atas perbuatan lalainya tersebut. Disengat tawon demi konten unfaedah. Demi mencari viewers dan trending di media sosial, Wang Chan, seorang konten kreator asal Cina, nekat memakan 2 ekor tawon yang masih hidup. Bermodalkan sumpit, dengan santainya, ia memasukkan serangga menyengat itu langsung ke mulutnya. Namun sedetik kemudian ia merasakan kesakitan. Dan sudah bisa ditebak, bibir Wan bengkak seketika akibat sengatan si tawon. Bibir yang semula dianggapnya seksi itu kemudian semakin parah bengkaknya, sehingga ia kesulitan untuk menelan makanan. Akhirnya Wang pun harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Tak cuma sekali, Wang ternyata telah melakukan aksi mengerikan ini berkali-kali. Sontak, akun Wang pun dipenuhi oleh kecaman dari berbagai pihak. Akibat selanjutnya, akun Wang yang telah memiliki 500.000 pengikut langsung ditangguhkan karena dianggap mengajak penonton untuk melakukan hal berbahaya. Sedih kan pemirsa? Hilang akun, hilang pula mata pencahariannya. Ini contoh nyata, jangan pernah bikin konten yang unfaedah. Sok jagoan berakhir kecelakaan. Pemirsa, video yang Anda lihat ini bukan sebuah adegan dalam film action khas Hollywood. Ini adalah aksi nekat yang dilakukan oleh seorang pria asal India. Haduh Pak, jadi ceritanya nih pemirsa, di saat kereta Nandet Bangalore Express melaju kencang, pria yang tidak diketahui identitasnya ini nekat melakukan aksi gila dengan bergelantungan di jendela kereta. Tujuannya? Ya apalagi kalau bukan untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari semua orang. Tapi tragis, karena tak kuat menahan berat badan, ditambah kencangnya laju kereta, si pria nekat tersebut terjatuh ke lintasan si ular besi. Alhasil, ia pun menderita luka cukup parah dan segera dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan. Video ini lagi-lagi menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan pernah membahayakan diri dan nyawa hanya demi sebuah konten. Niatnya udah nggak baik sih. Memangnya pemirsa, kalau niat awalnya nggak baik, pasti akan berakhir nggak baik juga. Seperti yang dilakukan oleh bocah satu ini. Ceritanya, dia mau ngagetin saudaranya dengan menggunakan topeng ala-ala sosok menyeramkan dalam film horor. Bahkan untuk mendalami perannya, si bocah laki-laki ini sampai nekat naik ke atas kasur yang ada di balik pintu. Nah, pas dia sampai di atas, tiba-tiba saja Dek, jatuh kan jadinya. Niatnya mau ngagetin orang, malah dikagetin oleh pintu kamar. Mental bocil bergetar karena tertimpa pagar. Masih seputar ulahnya si bocil yang gak kalah bikin geger nih, gengs. Coba lihat aja tuh, bisa-bisanya mereka berdua asyik berayun di atas pagar begitu. Awas lo, Cil, nanti jatuh, kalian nangis. Nah lo, baru juga dibilangin, malah kejadian. Loh, woi, tanggung jawab dulu dong, jangan langsung kabur begitu aja. Aduh, dasar bocah.
Jiwa nelangsa karena dipatok angsa. Healing di sungai sambil sesekali berenang di dalamnya emang seru ya pemirsa. Apalagi kalau pergi bersama kawan-kawan. Wah, dijamin akan menjadi pengalaman tak terlupakan. Tapi perlu hati-hati ya, jangan sampai ketemu dengan si angsa di sana. Karena jiwa kamu bisa auto nelangsa loh. Gak percaya, lihat aja nih buktinya. Awalnya sih si abang satu ini berniat mengusir si angsa supaya nggak mengganggu waktu healingnya. Tapi yang ada, dia malah balik dipatok. Ya begini deh pemirsa akibatnya kalau suka bikin onar sama hewan, mereka auto balas dendam. Kabarnya sampai sekarang si abang masih dipatok sama si angsa. Hehehe.